Kristus di tengah kita. Saudara-saudara, mau kami persilakan duduk sebentar. Saudara-saudara, bacaan kita kali ini adalah menceritakan tentang kolam yang ada di Yerusalem. Kolam itu disebut dengan kolam Bethesda. Jadi dalam cerita itu diceritakan bahwa kolam itu mempunyai 5 serambi, dan di dalam serambi-serambi itu banyak orang berbaring di situ. Di situ ceritakan orang yang berbaring di situ, ada orang yang lumpuh, kemudian ada orang yang timpang, kemudian ada orang yang buta. Diceritakan dalam bacaan itu ada 3 orang yang mengalami suatu penderitaan itu. Dan semua orang itu menunggu air itu digoncang. Kemudian siapa saja yang akan masuk ke dalam kolam itu, maka orang itu akan disembuhkan apapun itu penyakitnya. Tetapi ada seorang yang lumpuh, dia tidak bisa masuk ke situ, dan Tuhan menanyakan itu, kenapa dia tidak bisa masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mungkin ringkasan dari bacaan kita tadi. Dalam bacaan itu ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu Yohanes. Di situ ada orang yang buta, ada orang yang timpang, dan ada orang yang lumpuh. Di situ adalah menggambarkan keadaan umat manusia, yaitu menggambarkan kita semuanya. Kita semuanya dalam kehidupan ini, mungkin dalam kehidupan kita secara rohani. Secara rohani kita telah lumpuh, di mana kita enggan untuk berjalan, enggan untuk menuju kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Mungkin kita juga timpang secara rohani, di mana kita, iman kita atau hati kita kadang mempercayai Tuhan, kadang kita mengasihi Tuhan, tetapi kadang karena ketimpangan itu kita melupakan. Mungkin secara rohani kita juga orang yang buta. Kita merasa sudah melihat semuanya, kita sudah merasa melihat semuanya, tetapi sebenarnya kita adalah buta. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah itu sendiri. Jadi ini mungkin menggambarkan dari kehidupan kita. Kehidupan kita perlu sedikit goncangan dari bisikan atau dari karunia-karunia Roh Kudus itu, sehingga kebutaan, ketimpangan, ataupun kelumpuhan secara rohani dalam hati kita, kita perlu ada goncangan, perlu ada suatu sentuhan. Namun tidak semua orang akan dapat merasakan sentuhan itu. Ada orang yang memang sengaja Allah datang menyentuh, tetapi kadang-kadang dengan sombongnya kita menolak kasihnya Allah itu, sehingga kita tidak menerima yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Tuhan datang karena tidak ada orang, kita sebutkan tadi, ada orang buta, ada orang lumpuh. Kemudian Tuhan datang mendekat, dan di situ ada orang yang lumpuh, seperti halnya bacaan kita tadi. Dan orang yang lumpuh itu sudah 38 tahun
dia menderita seperti itu. Kemudian Tuhan mendekat dan bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tetapi apa yang dikatakan oleh orang yang lumpuh ini? Dia berkata, tidak ada Tuhan yang membawa saya untuk memasukkan ke dalam kolam itu, sehingga aku tidak bisa sembuh. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah gambaran kita semuanya. Ketika Tuhan sudah menawarkan, maukah engkau sembuh? Apa yang dia katakan? Dia mengeluh, Tuhan, tidak ada orang yang membawa saya ke dalam kolam ini, sehingga saya tidak bisa mendapatkan itu, mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Dia tidak menjawab, ya Tuhan, aku mau. Dan inilah kehidupan kita semuanya, selalu ada keluhan-keluhan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, tidak ada orang yang membantu aku. Dia menyalahkan yang lainnya. Dia menyalahkan lingkungannya, karena dia merasa tidak ada orang yang mau membantu aku, sehingga aku tidak bisa naik ke dalam kolam itu ketika kolam itu berguncang. Tuhan bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak bertanya, bisakah atau mampukah? Tapi Tuhan bertanya, maukah? Apa yang engkau mau, bukan apa yang engkau bisa lakukan. Tuhan bertanya seperti itu. Jawabannya harusnya, ya Tuhan, aku mau. Tetapi dia berbelit-belit untuk bertanya seperti itu. Tetapi karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami suatu penderitaan, lumpuhan yang seperti itu. Maka Tuhan dengan belas kasih datang dan mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, angkat tilammu, angkat tikarmu, dan bangkitlah dan berjalanlah. Yang dikatakan Tuhan ini, bangkitlah, angkatlah tilammu. Ini menunjukkan bahwa ketika dia bangkit, berarti orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, yang tergambar dalam kehidupan kita, Tuhan meminta bangkit, berdirilah. Jadi Tuhan menyatakan saat itu bangkit dan berdirilah. Tuhan sudah ada di depan kamu. Bangkit, berdirilah. Jangan mempunyai alasan-alasan lagi ketika Tuhan sudah datang. Jangan berkata kepada orang lain, menyalahkan yang lain. Tuhan sudah ada di depan kita. Bangkit, berdirilah. Maka Tuhan akan menyembuhkan segala ketimpangan, Tuhan akan menyembuhkan segala kebutaan, Tuhan akan menyembuhkan segala kelumpuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam iman kita. Kita mungkin mengalami itu. Tuhan mengatakan bangkit dan berdirilah. Ketika kita mau dan percaya melakukan itu semuanya, Tuhan mengatakan lagi, angkat tilammu. Maka segala kesakitan yang telah kita terima, segala kesakitan yang pernah kita alami, Tuhan mengatakan, angkat tilammu, angkat tikarmu, yang selama ini sudah menjadi beban dalam hidup kita, kita disuruh angkat, diangkat. Artinya bahwa segala kesalahan kita, kerendahan kita angkat tinggi-tinggi sebagai trofi kemenangan kita atas segala dosa, atas segala ketimpangan, atas segala kelumpuhan yang ada dalam hati kita. Tuhan mengatakan, angkat tilammu. Maka angkat segala sesuatu yang
selama ini menjadi beban dalam hidup kita, kita angkat menjadi suatu kemenangan. Kemenangan atas segala dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Dan apa yang terakhir Tuhan Yesus pesan kepada orang yang lumpuh ini? Jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Artinya tuh, ketika kita sudah mendapatkan suatu kemenangan dari segala kesalahan kita, segala dari kelumpuhan kita, kita sudah mendapatkan suatu kemenangan karena Tuhan mengatakan angkat tilammu. Maka step selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah jangan lakukan itu lagi, jangan berbuat dosa lagi, jangan melakukan suatu kesalahan yang sama lagi. Angkat supaya kemenangan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah bukan suatu kemenangan yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya menjaga kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu, supaya tetap kemenangan itu menjadi kemenangan yang kekal, menjadi kemenangan yang terus terjaga di dalam hati kita. Hanya di dalam namanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan.